Halo, kami dari kelompok 1, kelas Governance Digital, kelas B. Kami akan membahas tentang website PPID Kota Bandung yang beranggotakan Lili Herdalda, Inggit Safitri, Anrista Enun Fajri, Rivalda Julia Hervira, Dianti Mutiara, dan Nindin Rahmanabila. Ril, kamu udah punya laporan kinerja badan 2019 belum sih? Wah, belum. Ngeceknya di PPID bukan sih? Iya, di PPID. Kita cek bareng-bareng yuk. Yuk, coba ya. Iya. PPID. Wah, kok nggak bisa diakses sih? Iya, nggak bisa ya? Coba di kamu cobain. Coba aku cek. Wah, nggak bisa juga. Ini kita datang ke kantornya deh. Ya, bener ya. Udah, kita datang ke kantornya aja yuk. Yuk. Akhirnya kita datang langsung ke kantor PPID Kota Bandung untuk memohon permohonannya. Sebenarnya sudah ada layanan Simonik, tetapi untuk mengakses tersebut ada kendala. Mungkin ada gangguan websitenya saat itu. PPID adalah kepanjangan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, di mana PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Dengan keberadaan PPID, maka masyarakat yang akan menyampai permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit, karena dilayani lewat satu pintu. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan layanan informasi di badan publik. Kenapa PPID penting? Karena PPID ini memuat sejumlah dokumen mengenai program-program pemerintah. Website ini mendukung langkah transparansi pemerintah terhadap khalayak publik. Maka, jelas website ini sangat penting. Karena jika masyarakat ingin mengakses dokumen program pemerintah, pastinya akan melalui website ini. Serta juga, website PPID ini cakupannya luas dan websitenya seharusnya sudah mendukung dan mengalokasikan semua informasi yang dibutuhkan masyarakat. Kelompok kami melakukan survei kepada masyarakat Bandung dengan sampel random sebanyak 107 responden untuk mengetahui penilaian website PPID mengenai indikator usability. Hasilnya menunjukkan bahwa dari 107 orang responden, sebanyak 63,6% atau sebanyak 68 orang tidak mengetahui di mana mereka dapat melihat, memeriksa, dan mengunduh informasi mengenai kinerja pemerintah Kota Bandung. Dan sisanya sebanyak 36,4% atau 39 orang menjawab bahwa mereka mengetahui di mana mereka dapat melihat, memeriksa, dan mengunduh informasi mengenai kinerja pemerintah Kota Bandung. Selanjutnya pada pertanyaan kedua ditemukan bahwa dari 107 responden, masyarakat Bandung sebanyak 66,4% atau 71 orang tidak mengetahui adanya website PPID dan sisanya sebanyak 33,6% atau 36 orang mengetahui adanya website PPID. Dan hal ini menunjukkan bahwa website PPID masih belum sesuai targetnya untuk diketahui oleh sebagian besar masyarakat Kota Bandung. Lalu pada pertanyaan ketiga, ditemukan bahwa sebanyak 51,4% atau 55 orang dari 71 orang menjawab bahwa mereka tidak mengetahui website PPID dikarenakan tidak adanya sosialisasi dari pemerintah ataupun rekan mengenal website PPID, yang menunjukkan bahwa branding website tersebut masih kurang maksimal. Sementara sebanyak 17,8% atau sebanyak 19 orang menjawab tidak peduli dengan laporan kinerja pemerintah.
dan sisanya sebanyak 33 orang atau 30,8% mereka yang mengetahui adanya PPID. Tujuan pertama diciptakan PPID yaitu memberikan informasi tentang program-program pemerintah yang dijalankan supaya meningkatkan transparansi pemerintahan. Namun sangat disayangkan, berdasarkan video sebelumnya, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai keberadaan website PPID. Maka hal ini membuktikan bahwa target audiens yang menjadi sasaran pemerintah ini belum tercapai dengan baik dan branding terhadap website PPID ini dikatakan buruk atau kurang baik. Dari segi konten di dalam website PPID Kota Bandung ini, terdapat dokumen-dokumen publik yang lengkap dan sangat mudah diakses oleh masyarakat. Banyak sajian informasi yang tersedia dan sangat terbuka kepada publik. Dan hal ini merupakan suatu langkah yang baik bagi pemerintah untuk melakukan transparansi. Selain itu, tampilannya juga mudah dimengerti dan memudahkan akses masyarakat. Contohnya, seperti kolom pencarian yang berada di tengah-tengah laman, substansi menu yang rapi dan juga terstruktur. Dengan adanya dokumen-dokumen dan keterbukaan informasinya tersebut, tetapi masih ada salah satu dokumen yang belum tersedia di website ini, seperti kinerja Badan 2019. Pada website PPID terdapat beberapa data yang masih belum tersedia, seperti pada tampilan bahwa data hanya tersedia hingga tahun 2018. Untuk mendapatkan informasi data yang kita inginkan, kita bisa melakukan permohonan kepada PPID dengan mengirimkan email ke ppidutama.kotabandung@bandung.go.id atau ppidutama.kotabandung@gmail.com. Setelah melakukan permohonan melalui email, tinggal kita tunggu 10-17 hari untuk proses selanjutnya. Selanjutnya, berkaitan dengan services. Services sendiri berarti adanya kegiatan pelayanan transaksi seperti pembayaran atau pendaftaran melalui website dan adanya interaksi antara pemerintah maupun masyarakat. Dalam website PPID sendiri tidak melayani transaksi atau pembayaran dalam websitenya, seperti halnya website-website online shop. Selain itu, dalam hal interaksi antara pemerintah dan masyarakat masih belum berjalan optimal. Hal ini dapat dilihat ketika salah satu dari kami telah mencoba mengajukan permohonan informasi melalui Simonik, namun sudah lebih dari seminggu belum ada proses lebih lanjut. Sehingga interaksi yang harusnya dapat dilakukan melalui media website tidak berjalan optimal dan mengakibatkan harus datangnya pemohon informasi ke Diskominfo Bandung. Namun demikian, ketika sampai di kantor, para pegawai kantor menunjukkan sikap yang sangat ramah dan mau membantu keperluan-kebutuhan akan informasi. Pada bagian ini, dijelaskan mengenai konsep citizen dan social engagement. Konsep tersebut berarti adanya pertimbangan kebijakan sipil online, aplikasi media sosial, dan pengukuran kinerja berbasis warga negara. PPID Kota Bandung sendiri telah berupaya dengan mempunyai media sosial selain website, di antaranya seperti YouTube PPID Kota Bandung, Twitter PPID Kota Bandung, dan Instagram PPID Kota Bandung. Setelah dilakukan pengukuran stage e-government PPID dengan menggunakan government kategori, maka dihasilkan bahwa PPID mempunyai skala e-governance yakni 2, di mana hanya sampai tahap produk-produk atau item yang ada dalam website bisa di-download. Selain itu, karena website tersebut belum bisa melakukan transaksi atau interaksi yang secara optimal melalui website atau secara online. Selanjutnya, dijelaskan mengenai tahapan dalam stage of e-government lainnya yang dapat dilihat dari beberapa indikator. Yang pertama adalah presence atau kehadiran, yaitu menetapkan placeholder untuk menyampaikan informasi. Ini seperti merupakan cara masuk yang sederhana untuk mengakses e-government. Contohnya seperti situs web, memposting jam kerja, alamat, dan nomor telepon. Dalam website PPID Kota Bandung sendiri telah tercantum dan tersedia informasi, alamat, nomor telepon, dan email yang bisa diketahui oleh masyarakat yang mengakses website PPID Kota Bandung. Tahapan e-government selanjutnya adalah tahapan interaksi, yaitu memberikan informasi untuk membantu warga agar tidak perlu ke kantor untuk meminta informasi, formulir, dan instruksi. Di dalam website PPID Kota Bandung sendiri, hal tersebut bisa didapat dari layanan yang tersedia dalam website sepanjang waktu. Selanjutnya, tahapan ketiga dari e-government, yakni transaksi.
dalam website PPID sendiri tidak memiliki bukti layanan yang sampai ke dalam tahapan transaksi. Hal ini dibuktikan dengan pengajuan permohonan dokumen di mana masyarakat masih harus datang ke desk pelayanan informasi di kantor PPID Kota Bandung. Maka dari itu ini membuktikan bahwa website PPID masih belum optimal pada tahap ini. Begitu pula pada tahap selanjutnya yakni transformasi hingga pada digital governance. Dengan demikian, setelah dianalisis, maka di dalam website PPID Kota Bandung ini hanya sampai kepada tahap 2, yaitu tahap interaksi. Lain halnya pada tahap ketiga yang sudah mulai berjalan tetapi tidak optimal, karena dalam tahapan transaksi, masyarakat masih harus datang ke kantor untuk prosesnya. Maka dapat disimpulkan website PPID Kota Bandung berada pada middle level di tahap transaksi. Untuk mewujudkan Bandung Smart City, mari kita membantu pemerintah dengan memberikan aspirasi untuk membuat layanan sampai pada tahap digital governance. Untuk masyarakat, diharapkan paham mengenai teknologi dan penggunaan aplikasi dan website yang sudah disediakan oleh pemerintah dalam memberikan layanan semaksimal mungkin. Hayu urang sadayana nepikeun aspirasi sareng ngajukeun layanan informasi ka pamarentah Kota Bandung. Cerdas, efisien, rapih, mudah, akurat, dan terpercaya dengan PPID Kota Bandung.